Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Video ini adalah video ke-20 dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video kali ini kita akan fokus pada tampil pengguna. Oke, kita langsung saja. Silakan teman-teman buka exam, nyalakan Apache dan nyalakan MySQL. Oke, sebelum kita coding, kita akan buat folder dulu. Dan kita akan mengisi di folder tersebut sebuah file gambar untuk gambar default. Oke, pertama silakan kalian ke exam kalian, akan ke exam, kemudian htdoc, kemudian silahkan masuk ke folder project kalian. Kemudian di sini ada folder upload yang pernah kita buat. Silahkan masuk ke dalam. Di sini kita akan buat folder namanya pengguna. Nah, nanti folder pengguna ini akan saya isi dengan gambar default, yaitu gambar pengguna default yang belum memiliki foto atau belum mengupload foto, akan saya upload gambar default di sini. Oke, di sini saya sudah punya gambarnya seperti ini. Silahkan teman-teman cari gambar. Nah, gambar ini akan saya save as. Intinya saya akan masukkan ke dalam folder upload. Di dalam project kita, buka folder upload kalian, kemudian buka pengguna, namanya default.png. Oke, saya namakan default karena nanti ketika kita tambah data, maka nanti yang kita akan memberikan nama dari nama fotonya adalah default.png. Oke, ini akan saya simpan. Oke, kemudian silahkan teman-teman buka juga database-nya. Kita lihat dulu, silahkan buka database cibas_ci3. Kemudian buka tabel pengguna. Kita lihat strukturnya. Nah, ini data minimal yang akan kita tampilkan. Pertama ada foto, kemudian nama pengguna, email, password. Nah, paspor ini tidak kita tampilkan ya. Nanti pada saat edit baru kita tampilkan inputan untuk paspor. Kemudian peran pengguna ID nanti akan berrelasi ke tabel peran pengguna. Kemudian is active, kemudian created add dan updated add. Oke, ini tetap saja kalian buka untuk nanti jadi acuan kolom yang akan kita tampilkan. Nah, kemudian teman-teman buka juga projectnya cibas_ci3. Pertama, kita buka kode editor, kemudian kita close dulu. Yang kemarin kita buat menampilkan peran pengguna. Kita buka dulu controller. Nah, di sini kita akan buat controller namanya pengguna. Akan teman-teman buat file di dalam folder controller. Akan buat pengguna.php. Kemudian saya akan contek dari peran pengguna. Saya akan copy dari buka kurung ke atas, saya copy. Kemudian saya paste di dalam pengguna. Saya paste, saya tambahkan tutup dan saya ubah nama kelasnya pengguna underscore. Oke, hanya pengguna saja. Nah, kemudian di controller pengguna saya akan buat construct. Tulis public function underscore construct. Kemudian di dalamnya tentu saya juga akan
panggil parent untuk kontraknya, akan tulis parent _2_2 kontrak. Kemudian di kontrak ini saya akan meload model. Saya akan load this load, modelnya adalah pengguna, sini kita tulis model dulu, pengguna underscore model. Nah, pengguna model ini belum kita buat, nanti akan segera kita buat. Terus kita load juga peran pengguna, karena nanti akan berhubungan juga dengan data peran pengguna, peran underscore pengguna. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita akan buat metode index. Kita buat dulu public function index. Kemudian di dalamnya kita siapkan judul, kita siapkan data. Isinya tentu judul. Oke. Kemudian isinya data pengguna. Kemudian koma, di sini data pengguna. Oke. Artinya banyak data pengguna. Di sini kita isi dengan mengakses pengguna model, this pengguna model. Kemudian kita akses metodenya yaitu get all query. Nanti kita akan buat namanya metode get all query di pengguna model. Oke. Kita siapkan dulu tampilannya, this load view. Seperti biasa, layout header. Ini saya akan duplikat sebanyak 4 kali. Alt shift bawah 1, 2, 3, 4. Yang kedua adalah top bar. Yang ketiga adalah sidebar. Yang keempat itu berasal dari folder pengguna. Ini juga belum kita buat. Sebentar lagi akan kita buat. Dan mengakses file index. Yang ini footer. Oke. Selanjutnya kita buat dulu model pengguna model. Oke, kita ke folder model. Kemudian kita buat file namanya pengguna underscore model.php. Selanjutnya kita copy dari satuan aja. Kita copy seperti ini dari buka sampai ke atas. Kita copy. Kemudian ini kita close. Kita masuk ke model pengguna. Kita paste. Selanjutnya kita tutup. Dan kita sesuaikan nama modelnya. Di sini pengguna model. Nah, selanjutnya saya akan buat metode tadi namanya adalah metode get all query. Function buat get all query. Nah, ini dia. Kemudian di dalamnya kita akses database ke tabel pengguna. Kita query dulu, kita buat query. Kita tampung ke dalam variabel. Saya buat variabel query. Nah, query-nya saya akan tulis select. Pertama, tabel pengguna. Nah, saya akan ambil semua kolom di tabel pengguna. Kemudian yang saya akan tampilkan juga dari peran pengguna atau tabel peran pengguna. Skor pengguna yang akan saya tampilkan adalah kolom peran pengguna seperti ini.
Kemudian saya tulis aja di sini from pengguna, saya tambahkan spasi, kemudian saya enter, ini saya rapikan. Di sini saya tulis inner join ke tabel peran underscore pengguna. Kemudian di mana di tabel pengguna yang menjadi relasi adalah peran underscore pengguna underscore ID, yang sama dengan di tabel peran pengguna yaitu kolom ID. Oke, ini sudah saya titik koma. Kemudian kita eksekusi query-nya, kita tulis this db, kemudian kita tulis query, kemudian kita eksekusi gunakan variabel query, dan kembaliannya banyak data, kita pakai result. Nah, data yang diambil dari database kita kembalikan, return. Oke, selanjutnya kita ke controller pengguna lagi. Ini saya urutkan dulu. Oke, peran pengguna saya close. Oke, selanjutnya yang belum kita buat adalah folder pengguna dan membuat file index. Nah, sekarang silahkan teman-teman ke application, kembali ke views. Kita buat folder di dalam folder views, yaitu folder pengguna. Kemudian di dalamnya akan kita buat file index. Kita contek saja dari barang. Silahkan teman-teman buka folder barang, buka file index. Kemudian kita save as ke dalam folder pengguna. Kita save. Kemudian kita edit dari atas, kita ke atas. Di sini tentu bukan master tapi pengguna. Sini juga pengguna. Oke. Nah, tentu ini mengarah ke controller pengguna. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini kita tulis saja di sini ke controller pengguna method create, walaupun belum kita buat. Ini tetap tambah di sini sama dengan di atas pengguna. Kemudian kita ke bawah data pengguna. Oke, tulisan datanya saya buat huruf kecil. Terus kita ke bawah, yang kita biarkan. Mungkin nanti kita akan butuh sukses. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini kita sesuaikan dengan data kita di database, foto, nama pengguna, email. Oke, kita ke kode lagi, foto, kemudian email, email atau coba kita cek nama pengguna, email. Oke, nama pengguna, kemudian email, kemudian selanjutnya kita cek, kita ke database, paspornya tidak perlu, kemudian peran pengguna. Oke, dan is active. Oke, di sini peran pengguna. Kemudian di sini status. Ini is active, tapi kita tulis status. Kemudian di sini created at. Kemudian kita duplikat, updated.
kemudian aksi. Oke. Selanjutnya di sini bukan variabel barang, tadi kita kirim namanya penggunas. Oke, di sini kita ganti dengan penggunas. Di sini kita tulis pengguna tanpa S. Selanjutnya nomor oke. Nah, tadi kita sudah punya folder pengguna. Kalau kalian ingat tadi kita punya folder pengguna yang tadi kita buat. Oke. Dan kita sudah mengisi dengan gambar default.png. Oke. Nah, sekarang di sini kita ganti dengan pengguna. Tentu di sini pengguna, di sini bukan kolom image. Kalau kalian ingat di sini kolomnya foto. Jadi kita tulis foto. Gini. Selanjutnya kita kasih mana nih? Di sini setelah foto nama pengguna. Tadi di sini bukan barang, di sini pengguna. Oke, kita duplikat saja. Ctrl D. Di sini pengguna. Sorry, kita seleksi. Kemudian di sini email. Ini pengguna. Kemudian di sini email. Oke. Email kita cek lagi. Kemudian peran pengguna, nama kolomnya di peran pengguna adalah peran pengguna. Oke, kita kembali lagi ke tabel pengguna. Di sini pengguna dan di sini peran pengguna. Ini kayak hapus ya. Oke. Selanjutnya setelah itu kolom apa lagi? Kita butuh is active. Oke. Is active. Jika pengguna nilai dari kolom is active-nya adalah 1, maka tampilkan tombol aktif, dan jika tidak maka tampilkan tombol tidak aktif. Oke, kemudian created add. Nah, ini saya copy paste aja yang ini. Saya copy, Ctrl C, kemudian saya paste di bawah sini. Saya paste. Kemudian di sini pengguna created add seperti ini. Nah, kalian harus ingat bahwa agar bisa menampilkan tampilan dari tanggal, kita butuh yang namanya fungsi date. Jadi kita bungkus nih. Kita bungkus dengan fungsi date. Oke, kemudian kita atur dulu menampilkannya dalam bentuk seperti apa. Saya tulis DMY. Oke, kemudian nilai kedua dari fungsi ini yaitu created add. Oke, kita save, kita enter aja, kemudian TD nya kita enter. Selanjutnya ini kita copy paste, tinggal kita ubah menjadi updated add. Oke, terus di bawah di sini bukan detail ya, langsung edit aja. Kita tulis di sini barang edit, kemudian nanti kita ambil ID-nya dari pengguna ID. Oke. Kemudian di sini edit, saya ingin tombolnya hijau. Oke.
Nah, ini saya akan duplikat. Nah, Alt shift bawah. Selanjutnya di sini bukan edit tapi delete. Sini pengguna ID tetap, tapi nanti akan kita tambahkan on click ya. Tapi pada saat nanti kita akan membahas proses hapus. Oke, kita biarkan saja seperti ini dulu. Kita save, kita cek ke bawah. Oke, sepertinya sudah oke. Nanti jika ada yang error, kita tinjau lagi. Kita ke tampilan kita. Kita refresh, kita cek menu pengguna. Nah, ini menu pengguna belum mengarah ke controller pengguna. Kita perbaiki dulu. Silahkan kalian buka, ini saya minimize dulu, buka folder application, ke views, kemudian ke layout, kemudian sidebar. Kita cari menu pengguna. Nah, ini silahkan teman-teman scroll ke bawah, kemudian linknya mengarah ke, saya langsung echo base_url ke pengguna. Oke, ini saya atur dulu supaya lebih rapi. Spannya saya enter, kemudian tag EA nya saya enter juga, LI. Kita save, kemudian coba kita refresh dulu, dan kita klik pengguna. Oke, di sini locate model use specific peran pengguna. Oke, peran pengguna. Kita coba kode kita ke controller. Di sini sepertinya kita kurang ya model, karena tidak ada model yang namanya peran pengguna, tapi yang ada peran pengguna model. Oke, kita refresh lagi. Nah, ini undefined judul. Kita coba cek, ini judul data pengguna. Nah, karena kita belum kirim. Oke, kita kirim $data. Oke, berasal dari sini. Kita refresh. Oke. Nah, ini belum terseleksi, artinya kita harus tambahkan di sidebar, tambahkan di tag A-nya, kita tambahkan kelas, kita buka PHP, kita langsung echo, kita tulis jika folder variabel judul nilainya sama dengan data pengguna, maka tambahkan kelas aktif. Jika tidak, jangan tambahkan apapun. Oke, kita save dan kita refresh. Oke. Nah, di video berikutnya kita akan melakukan proses tambah dari pengguna ini, dan jika nanti tampilan dari peran pengguna ini terlalu sempit, maka kita akan merubah sedikit dari tampilan kita. Yang tadinya ada tombol edit dan tombol hapus akan kita ubah menjadi detail. Karena kalau kita lihat di sini terlalu mepet ya. Ada foto, nama pengguna, peran pengguna, ada status, ada created ad dan updated ad. Oke. Saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasannya, dan di video berikutnya kita akan membahas tentang proses create atau tambah data pengguna. Jadi saksikan terus playlist ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Dan jika ada pertanyaan terkait video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.